Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, jumpa lagi bersama kami di podcast kesayangan Anda, podcast Desa Bantarsari. Kali ini alhamdulillah telah hadir bersama kami tamu istimewa, yakni beliau adalah Rektor Politeknik Digital Boas Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rektor? Alhamdulillah Sehat ya, keluarga juga sehat ya? Keluarga sehat. Alhamdulillah. Ini pertama kali datang ke Bantarsari ya? Ya, padahal tetangga. Padahal tetangga ya. Tapi pernah dengar-dengar ya tentang Desa Bantarsari, pernah dengar-dengar ya? Ya itulah yang diobrolkan yang tadi. Oh iya. Tapi detailnya belum. Belum. Ya. Apa kesan pertama tuh datang ke Bantarsari? Ibunya di kompak-kompak ya. Kompak-kompak. Masyarakatnya kompak-kompak ya. Iya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini kebersamaan ini memberikan berkah ya bagi Desa Bantarsari ke depan. Amin amin. Baik sahabat desa, kita akan ngobrol sama Pak Rektor terkait dengan kolaborasi kerjasama sinergitas antara desa dengan kampus. Nah ini saya kira tema yang menarik bahwa di Indonesia ini ada 74.961 desa Pak Rektor. Seluruh Indonesia. 74.000 Iya ya? 74.000. Di Jawa Barat ini ada 5.315 desa. Di Kabupaten Bogor ada 416 desa, 19 kelurahan. Jadi kan jumlah desanya banyak banget begitu ya. Nah saya ingin mengatakan bahwa negara ini hadir, desa lebih dulu hadir. Untuk merubah Indonesia yang besar ini maka rubahlah desa. Begitu ya. Makanya saya hadir jadi kepala desa, ingin merubah Indonesia dari desa. Begitu Pak Rektor. Nah kira-kira apa pendapat Pak Rektor tentang desa yang ada di Indonesia terlebih dahulu? Oke, variasinya tinggi banget ya. Iya. Artinya desa yang ada di wilayah terutama di Jawa ya, dan di luar Jawa itu memang variasinya tinggi ya. Tetapi ada satu hal yang memiliki kesamaan ya, di mana pola hidupnya masih kekerabatannya masih tinggi gitu ya. Iya. Terus yang kedua, masyarakat terutama yang di Jawa ya, tapi kalau di perkotaan sudah mulai ini ya bergeser gitu kan, karena individualisme ya, sehingga peran kelurahan mungkin kalau di perkotaan itu, ya, karena lebih administratif kan, jadi berhubungan dengan kelurahan itu apabila ada urusan-urusan surat tangan gitu kan. Tapi kalau desa ya, karena desa ini kan sebetulnya pemerintahan terendah ya, terkecil ya, dan kepala desanya dipilih oleh masyarakat. Kemudian langsung lagi ya. Dipilih langsung. Nah, ini kan artinya pengakuan ya atas masyarakat itu tercermin dari pilihannya, dan ini tentunya kan untuk ekspektasi ya bahwa kebersamaan untuk membangun desa itu diimplementasikan di saat pemilihan kepala desa gitu kan. Iya, betul. Nah, tapi mungkin mudah-mudahan ini ya, kalau kepala desanya kurang kreatif ya. Banyak ya sekarang itu kepala desa tapi lebih kepada tadi mirip administratif kan gitu ya. Administratif tok begitu ya, tidak ada inovasi begitu ya. Padahal kesempatan untuk mengembangkan desa itu ya, untuk kepala desa kan sangat terbuka ya. Betul. Terus yang kedua kan kreativitas itu juga bisa meng-create ya sumber daya dari lingkungan desa maupun dari luar desa untuk pengembangan di desa itu sendiri kan. Betul. Nah itu makanya saya dengar kabar Pak Lukmanul Hakim ini adalah kepala desa yang berprestasi tingkat nasional. Gitu kan. Artinya ini satu gambaran ya, bahwa kepala desa yang memang kreatif gitu kan, selalu berpikir untuk kebaikan, berpikir untuk pengembangan masyarakat. Ternyata itu yang diperlukan gitu kan, akan menjadi kepala desa yang dicintai oleh masyarakatnya. Tapi juga untuk pembangunan juga akan mendorong ya untuk jadikan contoh misalnya, atau dijadikan kalau di dalam pengertian
kepala desa itu mungkin benchmark lah gitu Iya, ya betul. untuk di tempat-tempat lain gitu. Iya. Saya ini periode kedua Pak Rektor. Iya. Jadi periode pertama kan 2014, 2019 ada pilkades lagi. Nah di 2014 itu calonnya 4. Saya lawan incumbent begitu ya. Periode kedua lawannya istri sendiri. Jadi musuh dalam selimut beneran itu. Jadi dua-duanya bersaing. Tapi kan kreativitas itu bisa sekarang ya bisa dibangun secara sinergi antara suami dan istri kan gitu. Iya, karena waktu itu nggak ada calon lain. Nggak ada Jadi calon- saya, calon lain. jadi saya naikin istri saya. Karena persyaratan pilkades itu harus ada lawan. Nah, Nggak boleh jadi tunggal ya. betul. Jadi pilkades Bantarsari kemarin dibuat fun, nyaman begitu ya, dan adem gitu ya. Kemudian begini Pak Rektor, jadi kan desa itu memiliki sesungguhnya resources yang luar biasa ya, dasar. Tapi kan desa itu tidak bisa sendiri gitu. Harus ada kemudian pihak ketiga yang kemudian mendampingi desa, biar desa itu didorong menjadi desa yang dicita-citakan menuju desa mandiri kan begitu. Nah peran kampus dalam hal ini amat sangat potensial untuk kemudian mendampingi desa menjadi lebih baik lagi begitu. Nah kami Desa Bantarsari amat sangat bersyukur nih. Kami didatangin oleh Pak Rektor langsung gitu ya. Dulu yang bicara narasumber pertama itu di sini Bupati Pak, Bu Ade Yasin ya di sini. Kali launching terkait dengan podcast. Nah sekarang didatangi oleh Pak Rektor langsung begitu ya. Ini sebuah kebanggaan begitu Pak. Kira-kira apa yang kemudian kita bisa sinergikan bersama gitu Pak? Ya, kalau kita telusuri ya sejak kelahirannya perguruan tinggi itu kan harusnya ya. Tadi saya menempatkan perguruan tinggi sebagai masyarakat sebagai ibu kandung. Ibu kandung dari kampus. Karena kampus itu cerminan ya. Kalau di dalam dulu kan suatu analisis ya bahwa proses perubahan itu muncul dari kampus, tapi inisiasi yang muncul di kampus itu menggambarkan ya itikat perubahan sebetulnya yang muncul dari masyarakatnya gitu. Nah kalau kampus dengan masyarakat tidak sinergi, maka ide-ide perubahan apapun gitu kan, iya betul. itu tidak akan berdampak gitu kan. Betul. Jadi harusnya ini suatu keharusan kita kembalikan kembali kampus itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat gitu kan. Nah cuman mungkin gini. Kampus kan ada pengembangan keahlian ilmu dan teknologi. Ya. Nah, sementara masyarakat juga proses dinamis ya, betul. karena respon terhadap lingkungan itu masyarakat juga cukup tinggi. Ya. Nah, kedua-duanya sebetulnya harusnya saling mengisi. Gitu kan. Jadi kita contoh misalnya keberhasilan Jerman dulu ya, itu antara kampus masyarakatnya itu adalah industri waktu itu itu diatur dengan satu undang-undang federal di mana undang-undang federal itu mengatur pergerakan dinamika industri dengan dinamika kampus gitu. Kalau misalnya temuan-temuan riset berkembang di kampus itu langsung diimplementasikan di industri. Tapi di saat industri juga ada proses penguatan teknologi itu juga di-share ke kampus. Jadi dua-duanya saling melengkapi dan akhirnya membuktikan bahwa Jerman menjadi negara maju dalam waktu 20 tahun kan gitu kan. Dan kan Indonesia juga bisa kan sesungguhnya. Mestinya bisa. Nah, sekarang kampus kan berperan di situ mungkin pendekatannya akademik, kampus industri, bisnis, dan community. Mungkin kita ABC aja dulu gitu ya. Betul. Jadi sinerginya adalah sinergi akademik, bisnis, dan community. Masya Allah. Ditambah plus C, kolaborasi. Betul. Kan sekarang dua hal yang selalu kita lakukan, transformasi dan kolaborasi. Dan desa juga tidak bisa sendiri gitu Pak. Maka hadirnya BOAS yang kebetulan ada di wilayah Desa Bantarsari begitu Pak ya. Ini BOAS ini kira-kira sudah berapa lama Pak berdirinya gitu? Nah ini kan kampus muda ya. Di Jawa Barat itu kan ada sekitar 450 ya perguruan tinggi.
Jawa Barat dan Banten. Nah, mungkin kita posisinya ke 446 gitu. Kalau dilihat dari urutan ya. Tetapi kita sudah berbicara dengan LLDikti, bahkan support LLDikti sudah 3 kali ada datang ke kampus ya. Karena kita punya roh ya, teknologi yang kita bangun adalah digital, dan ini menjadi kebanggaan Jawa Barat, dan harapannya nanti menjadi ikon Jawa Barat betul. ya. Nah, dan juga secara nasional kita sudah masuk di dalam list sinergi antar perguruan tinggi secara nasional, terus wilayah Jawa Barat gitu ya. Jadi untuk anak muda yang lincah dan kreatif lah gitu. Aduh, luar biasa sekali ini. Pak Rektor, kan kita tadi sudah melakukan MOU ya, kerjasama antara Desa Bantarsari dengan Politeknik Digital Boas Indonesia. Buat kami itu sebuah kebanggaan begitu ya, desa bisa kerjasama dengan kampus begitu ya. Nah, kami amat sangat berharap bahwa dengan segala keterbatasan desa, dengan segala kekurangan desa, apalagi kita bicaranya hari ini tentang digital gitu loh, maka kami butuh juga gitu supporting dari kampus begitu, dalam hal ini terkait dengan Politeknik Boas begitu, Digital Boas Indonesia. Iya, kita kan punya rumusan-rumusan ya dengan kawan-kawan tentang bagaimana misalnya pengembangan desa kan, dengan program Desa Emas, Pak Opoy dan lain-lain gitu. Betul. Nah, tapi yang belum tersentuh adalah bagaimana digitalisasi desa ini ya, menjadi misalnya gini, dalam membangun sistem informasi desa ya. Yeah. Resource yang ada di desa itu kan banyak ya. Tetapi mungkin belum sepenuhnya menjadi teridentifikasi secara lengkap gitu kan. Nah, mungkin di situ nanti peran digital di dalam bagaimana mengklasifikasi data-data desa ya. Dan itu nanti bisa menjadi bahan kepala desa ya, untuk misalnya menyusun rencana-rencana pengembangan dan lain-lain. Tapi juga bisa menjadi sumber informasi masyarakat sendiri ya. Betul. Nah, mungkin ada media nanti kalau kemarin sih diobrolkan semacam videotron gitu ya, betul. yang bisa menggambarkan misalnya Desa Bantarjati hari ini. Bantarsari hari ini. Bantarsari hari ini. Hari ini. Gitu kan. Terus kalau misalnya ditanya produksi desa hari ini gitu kan. Nah, kita akan list misalnya ya data-data produksi desa yang unggul-unggul ya. Dan terus yang ketiga, nah bagaimana produksi unggul desa ini bisa dibantu untuk pemasaran yang lebih luas. Jadi kita akan dorong misalnya nanti membangun startup ya. Nah, mahasiswa nanti bisa terlibat di dalam proses pembangunan startup itu dengan pendekatannya digital marketing misalnya. Digital marketing. Tapi prakteknya mirip marketplace. Di mana nanti mungkin kita set up ya, kira-kira kalau kita list di desa ini produk-produk potensial yang dikembangkan oleh masyarakat. Terus yang kedua nanti didampingi teknik produksinya ya, supaya memiliki standar mutu yang sama gitu kan, sampai ke packagingnya, brandingnya gitu kan. Nah, itu akan dimasukkan ke dalam sistem yang dibangun ya. Ini yang nanti mahasiswa akan menyiapkan informasi melalui berbagai media sosial ya, konten-konten yang akan memasarkan produk. Dan menurut teori kan bisa diklaster ya, itu informasi itu kita batasi kan Jabodetabek misalnya gitu kan. Nah, konten-konten itu nanti di set up juga proses order ya, pemesanan gitu kan. Nah, terus kita juga punya prodi yang nanti nanganin logistik gitu kan. Nah, prodi ini nanti akan bertindak untuk salah satunya yang membangun pola transformasi desa antar desa untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif. Misalnya
sekarang kan pakai ojol ya, Ya, tapi kan itu juga mahal kan. betul. Nah, sementara teman-teman di desa juga kan banyak ya yang Banyak. memiliki fasilitas itu. Nah, kita gabung bikin satu sistem distribusi yang bisa menjangkau semua produk-produk yang ada di sini untuk Masya sampai Allah. kepada sasaran market yang diinginkan. Nah, mahasiswa bisa membantu membangun sistem itu gitu kan. Luar biasa sekali, Pak Rektor. Jadi kan ini sesuai juga dengan cita-cita kami begitu ya, yang disebut dengan smart village gitu ya. Kita ingin semuanya berbasis digital begitu ya, masyarakat teredukasi begitu ya, sehingga juga ekonomi meningkat kan begitu. Maka amat sangat bagus sekali ini kalau kemudian program ini bisa terrealisasi nih. Tapi kan kita juga perlu tahapan begitu ya, dengan melihat sumber daya manusia juga yang ada di Bantarsari. Misalnya begini Pak Rektor, kita juga berharap nih teman-teman perangkat desa atau anak-anak Karang Taruna, anak-anak muda juga mereka bisa dibekali digitalisasi agar mereka kemudian tumbuh, bisa juga kemudian berkembang, mengembangkan semua potensi yang ada di desa, tentunya dengan pendampingan dari kampus begitu Pak Rektor. Nah kan ini kira-kira kan kita perlu ada tahapan membuat pelatihan gitu ya, membuat bintek untuk mereka sehingga mereka pun kemudian punya keahlian begitu ya. Saya kan termasuk instruktur untuk pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Bogor. Masya Allah. Untuk pemuda-pemuda yang ada di Bogor ini. Luar biasa. Dan untuk periode tahun ini ada 2 angkatan 120 kali 2, 240 mewakili seluruh kecamatan. Nah, saya akan coba usulkan untuk tahun depan supaya dari Bantarsari ini akan ada peserta yang masuk ke situ. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan nanti dari sini bisa ikut bergabung. Nah, tapi yang akan berangkat kan tentunya adalah ya mungkin tadi istilah Karang Taruna ya. Iya. Pemuda-pemuda yang sudah punya kreasi. Ya, dibekali tadi kemampuan digital ya bareng-bareng dengan mahasiswa gitu kan. Terus yang kedua kemampuan di dalam membangun startupnya sudah terbekali. Terbekali itu ya, yang paling itu penting. akan jadi nanti kader-kader unggul Provinsi Kabupaten Bogor kan? Iya. Provinsi Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor gitu kan. Nah cuman tahun ini mungkin belum ada ya. Belum. Yang mewakili kecamatan apa namanya? Rancabungur. Rancabungur ya. Kan setiap kecamatan itu rata-rata 5 orang. Cuman mungkin belum ada yang dari sini. Iya, belum. Nah nanti kita akan usulkan untuk tahun depan supaya bisa masuk di situ. Iya, baik. Wah, luar biasa sekali. Saya kira ini sebuah kolaborasi yang menarik dan luar biasa buat kami. Sekali lagi, ini menjadi sebuah kebanggaan hadirnya Politeknik Digital BOAS Indonesia untuk kemudian masuk ke wilayah desa kami dan memang berada di wilayah desa Bantarsari begitu ya. Jadi mohon maaf Pak Rektor kalau nanti kemudian kami banyak berkunjung ke kampus begitu ya untuk kemudian lebih detail dan konkret terkait dengan kerjasama yang kita bangun ke depannya insya Allah. Iya, karena ini kan rumah Pak Lurah Kepala Desa juga kan Bantarsari ya. Kapan saja silahkan ya kita kalau pas waktunya ketemu bareng-bareng kita diskusi akan lebih detail lagi. Termasuk tadi mungkin mahasiswa, dosen kan ada program juga yang sama-sama dengan masyarakat sini ya untuk termasuk salah satunya yang ini yang untuk videotron mungkin nanti kita bangun bagaimana membangun sistem informasi desa ya. Nah itu informasi berkembang mungkin nanti melalui podcast berkelanjutan gitu ya. Iya, dengan tema-tema. Dengan tema-tema yang akan dirumuskan sambil jalan gitu. Tapi mungkin nanti temanya juga mungkin didiskusikan dulu dengan kepala desa ya biar kalau memanah itu tepat sasaran gitu. Kena gitu kan. Jadi apakah by sesi ataupun akumulasi sesi mungkin kita punya target misalnya kira-kira dalam minggu ini targetnya apa, minggu berikutnya sehingga kalau dilakukan dalam 6 kali podcast itu nanti outputnya seperti apa gitu. Nah di sini potensi kerajinan, potensi
pengolahan produk pertanian. Iya. Mungkin itu juga akan kita ekspos ya mungkin Baik, Pak nanti Rektor, melalui mahasiswa. Betul. Kita ada potensi jambu kristal kan begitu. Itu jambu kristal misalnya dan lain-lain gitu kan. Iya. Yang tentunya nanti mengarah kepada membangun nilai tambah yang lebih tinggi gitu kan. Jadi selama ini kan jambu kristal itu dijual gelondongan gitu. Gelondongan, ya. Nah kira-kira nanti diketemukan satu teknologi tertentu pengolahan ya produknya awet tapi nilai tambahnya tinggi misalnya gitu. Nah itu mungkin bisa dirumuskan sambil jalan nanti. Betul, Pak Rektor. Ya. Ya seperti kita juga buat namanya teh dari daun jambu ya. Ya. Ya mungkin itu juga kita akan kembangkan lah ya. Dan produk-produk turunan lainnya insya Allah. Ya. Baik sahabat desa, perbincangan kita cukup menarik dan luar biasa. Masih ingin berlama-lama bersama Pak Rektor ya, Pak Dr. Iwan Rizwan di MSI. Beliau adalah Rektor Politeknik Digital Boas Indonesia yang hari ini hadir bersama kami di Desa Bantarsari. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat yang besar khususnya untuk Desa Bantarsari dan kita semuanya yang ada di Indonesia, begitu ya. Terus berkarya, terus berbuat, terus berikan kontribusi nyata untuk Indonesia, dari desa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.